Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Kali ini perkuliahan akan dilanjutkan tanpa perlu prolog yang terlalu lama. Mengingat perkuliahan ini adalah kuliah lanjutan dari mata kuliah manajemen pemasaran 1. Mata kuliah manajemen pemasaran 2 digunakan untuk memperdalam materi sekaligus sebagai pelengkap dari materi-materi yang telah dipelajari di perkuliahan manajemen pemasaran 1. Materi pertama yaitu mengenai riset dan sistem informasi pemasaran. Riset dan sistem informasi pemasaran digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi pemasaran yang telah kita lakukan. Karena sangat mubazir apabila pemasaran yang telah dilakukan itu tidak digali secara mendalam, tidak dilakukan kajian yang sifatnya terus-menerus begitu. Artinya akan banyak sekali hal-hal yang terbuang. Kemudian sistem informasi pemasaran digunakan untuk mempermudah segala data, segala akses terkait pemasaran. Sistem informasi pemasaran akan mempermudah kinerja para pemasar sehingga hasil-hasil yang didapatkan itu menjadi lebih maksimal karena semuanya berbasis data. Kemudian yang perlu dipahami bersama bahwa sistem informasi merupakan kebutuhan modern. Tidak ada satu organisasi manapun yang tidak menggunakan sistem informasi. Misalkan saja ketika melakukan perkuliahan, kawan-kawan menggunakan Mitra. Mitra merupakan salah satu platform sarana untuk mempermudah agar penjadwalan, informasi nilai, kemudian database daftar hadir mahasiswa itu bisa terakomodir di satu tempat. Belum lagi ditambah platform baru di kampus yang sudah digunakan beberapa semester terakhir ini, yaitu Firlenda. Semuanya baik Mitra, Firlenda, atau apapun itu merupakan sistem informasi. Artinya memang tidak ada organisasi modern yang tidak menggunakan sistem informasi. Kemudian semua bagian organisasi membutuhkan sistem informasi, bahkan termasuk subbidang dari suatu organisasi. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai Firlenda gitu ya. Kali ini Firlenda tidak hanya digunakan di tingkat fakultas, tapi juga tingkat yang lebih bawah lagi, atau mitra. Mitra itu memang digunakan di tingkat universitas, tapi sampai ke bagian subbidang di prodi itu aksesnya juga bisa terbuka lebar. Bahkan ada beberapa fungsi yang hanya bisa diakses oleh unit-unit tertentu di kampus, misalkan unit penjaminan mutu dan sebagainya. Artinya memang penggunaan sistem ini semakin lengkap gitu. Bahkan unsur-unsur yang ada di bawah pun juga telah menggunakan sistem informasi. Nah, pemasaran sendiri termasuk bidang organisasi yang sangat membutuhkan sistem informasi. Karena seorang pemasar itu wajib mengambil beberapa keputusan krusial terkait aktivitas bisnis atau organisasi yang dilakukan. Dan itu tidak boleh salah gitu, karena nggak mungkin seorang pemasar itu hanya berbasis kepada intuisi misalkan. Semuanya based on data, harus terukur. Kemudian Kemudian yang berikutnya, saya memberikan analogi antara Grab dan Uber gitu ya. Uber
saat ini di Indonesia nggak ada, tapi di negara lain masih berjalan. Nah, yang ingin saya sampaikan dari gambar ini adalah sistem informasi membantu keduanya sehingga kedua platform atau startup unicorn ini atau sudah dekakorn ya, itu bisa berkembang sangat cepat. Bagaimana caranya? Salah satu unsur yang dikedepankan adalah sistem informasi. Kemudian di antara keduanya itu juga saling belajar. Mereka juga memiliki nanti di belakang akan kita singgung yang dinamakan dengan intelijen pemasaran. Mereka saling melihat kondisi Grab, melihat kondisi Uber saat ini seperti apa sih gitu. Demikian halnya Uber. Uber juga melihat gitu kondisi Grab saat ini seperti apa sih gitu. Sehingga keduanya dapat saling melengkapi fitur-fitur yang ada. Hal ini bisa dirasakan ketika kita menggunakan jasa keduanya gitu ya. Pasti pasti fitur-fiturnya hampir sama karena mereka selalu melihat atmosfer yang ada ini berputar terus gitu ya. Mereka selalu melihat atmosfer yang ada itu seberapa jauh atau seberapa berkembang gitu. Karena ketika tertinggal salah satu langkah saja, bisa dipastikan customer akan mulai menjauh gitu dan akhirnya dia akan hilang gitu. Kemudian Raisa gitu ya. Alasan bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi. Tingkat persaingan yang begitu tinggi gitu. Di sini di bagian kanan bawah, saya coba memberikan berbagai macam merek handphone gitu ya. Sangat banyak sekali gitu ya. Walaupun yang besar beberapa, tapi ini banyak banget merek handphone gitu. Kemudian semua handphone menawarkan fungsi yang sama. Semuanya sama-sama bisa untuk telepon, semuanya bisa untuk berkirim message gitu. Menggunakan aplikasi Messenger, WA, Telegram dan seterusnya bisa gitu kan. Lantas pembedanya apa gitu ya? Salah satu hal yang harus dilakukan mau tidak mau sebagai seorang pemasar itu melakukan analisis gitu ya. Analisis ini didapat karena ini sangat ketat, persaingannya sangat ketat gitu. Lantas bagaimana caranya agar merek-merek handphone tadi tetap mendapatkan perhatian dari customer? Salah satunya adalah bekerja sama dengan public figure kawan-kawan. Dan public figure ini dampaknya luar biasa karena setiap public figure itu pasti memiliki fans gitu, dimana ketika saya nggak ngerti ya Raisa ini seberapa besar pengaruhnya gitu secara secara teknis, secara penelitian saya belum pernah melakukan riset tersebut, tapi kira-kira nih pasti Raisa ini punya dampak yang besar bagi fansnya. Dan handphone yang digunakan oleh Raisa itu ada tanda tangannya kawan-kawan gitu ya, tanda tangan Raisa gitu. Yang bagi sebagian orang ini sangat wah gitu, sangat berkesan gitu. Walaupun saya sih justru nggak mau gitu ya, ketika handphone-handphone yang beli saya, duit-duit saya, tapi dicoret-coret sama Raisa. Gitu. Tapi setiap setiap pasar, setiap segmen pasti memiliki kanalnya masing-masing, sehingga potensi handphone ini untuk lebih laku di pasaran itu menjadi semakin besar. Kemudian yang berikutnya, mengapa sistem informasi ini diperlukan bagi seorang pemasar? Karena produk itu banyak sekali. Ini dalam satu katakanlah ini dalam satu rumah gitu ya. Dalam satu rumah ini produk belanjaan yang diperlukan oleh masing-masing orang ini berbeda-beda dan produk ini banyak sekali, produk ini banyak sekali gitu ya. Bahkan saking banyaknya itu ada satu satu brand bahkan mungkin yang membuat variasi turunan produknya itu begitu banyak sekali. Indomie yang paling mudah ya, Indomie rasa soto, soto Lamongan, soto Banjar, soto Betawi gitu ya, soto Kudus, macam-macam lah gitu. Padahal itu satu produk yang sama gitu.
Lantas bagaimana seorang pemasar bisa mendapatkan akurasi jawaban atas produk apa yang layak untuk dijual gitu. Salah satu halnya ya dengan menggunakan sistem informasi gitu ya. Kalau nggak pakai sistem informasi sulit banget. Mereka nggak akan bisa tahu gitu produk mana yang sedang dicari oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya penemuan teknologi informasi ini juga semakin cepat gitu ya. Zaman dulu ketika belum ada mesin seperti ini EDC itu perbankan memberikan stimulus gitu. Jadi yang sering pakai EDC itu akan mendapatkan poin-poin khusus. Padahal hari ini di tahun 2021 ya pakai EDC itu kan barang yang sangat wajar gitu ya digunakan. Bahkan di retail-retail modern di Indomaret gitu misalkan kita belanja 20.000 atau nominal-nominal kecil gitu kita pakai EDC juga nggak ada masalah gitu ya. Artinya ketika ada teknologi informasi baru muncul, itu pasti akan memberikan beberapa macam stimulus kepada konsumen gitu ya. Yang tadinya tidak terbiasa menggunakan eh, digital payment, ShopeePay, GoPay, atau apapun itu lama-lama terbiasa gitu. Karena vendor-vendor tersebut memberikan stimulus yang baik gitu. Kemudian dari mana vendor-vendor tadi bisa menentukan misalkan kayak gini nih, gratis satu Vesta Point setiap 100.000, setiap transaksi 100.000 gitu ya. Dari mana muncul angka 1, angka 100 gitu. Itu tentunya menggunakan bantuan dari sistem informasi. Mengutip teori yang disampaikan oleh Kotler dan Armstrong bahwa sistem informasi pemasaran atau biasa disebut sebagai MIS ya, Marketing Information System, terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan dan seterusnya untuk membuat keputusan pemasaran. Tujuannya sih cuma satu kawan-kawan, saya garis bawahi ini ya, untuk membuat keputusan pemasaran. Karena keputusan pemasaran ini nggak main-main, dampaknya sangat besar gitu. Ketika salah memberikan keputusan, maka akan banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan dalam hal ini tentunya peran manajer pemasaran itu menjadi sangat penting karena penentuan produk yang akan dipasarkan itu memang ada di tangan manajer pemasaran. Ini siklus saya skip dulu, kemudian ini misi yang tadi saya sampaikan. Berhubungan dengan banyak banyak bidang gitu, yang nanti termasuk data bank, statistik, model bank, display unit, dan seterusnya, hingga pada akhirnya akan bermuara ke informasi yang nantinya akan digunakan oleh manajer pemasaran. Artinya apabila ditarik garis yang lain, MIS ini memang sangat membantu marketing manager untuk memberikan keputusan-keputusan strategis terkait hal-hal apa yang akan dilakukan oleh pemasar. Kemudian sistem informasi juga digunakan sebagai pencatatan internal. Tidak ada perusahaan, misalkan kawan-kawan di sini belajar akuntansi, pengantar akuntansi atau apalah gitu ya, mata kuliah akuntansi dasar gitu. Itu kan belajarnya manual, masih bikin jurnal, masih bikin lajur-lajur sendiri gitu ya. Namun tidak untuk saat ini. Semua orang itu tinggal menginput datanya gitu. Kemudian input data tadi akan dibantu oleh sistem informasi sehingga data-data yang ada misalkan eh, piutang, hutang, kemudian laporan penjualan, pemesanan, sampai ke laporan-laporan yang saya sampaikan di awal tadi, neraca, rugi laba, itu semuanya sudah menggunakan sistem informasi dan itu akan sangat mempermudah
bagi manajer pemasaran untuk menemukan kesempatan dan masalah yang penting. Poin action-nya itu ada di mana sih? Hal apa sih yang harus dilakukan manajer pemasaran ketika sudah mendapatkan informasi-informasi yang terstruktur seperti itu. Kemudian yang berikutnya sistem intelijen pemasaran. Ini yang saya sampaikan tadi ya, terkait Grab dan Uber gitu. Jadi kedua belah pihak itu pasti saling melihat gitu ya, saling melihat, saling merasakan gitu. Bahkan terkadang terang-terangan gitu ya, misalkan manajernya Gojek itu pakai armadanya Grab gitu, dan seterusnya, entah hanya untuk digunakan materi-materi campaign yang baru atau apapun itu, yang jelas hal ini terkadang terang-terangan dilakukan gitu ya. Sistem intelijen pemasaran merupakan seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan para manajer memperoleh informasi harian mengenai perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Artinya nggak bisa nih, misalkan kita sebagai seorang pemasar, kita hanya mementingkan produk kita saja, itu nggak bisa. Dan itu sangat mustahil. Tentunya kita harus keluar untuk melihat sekeliling lingkungan kita nih sekarang bagaimana sih gitu ya. Misalkan jabatan kita sebagai seorang manajer GoFood gitu ya, kita harus sering transaksi menggunakan GoFood. Kita harus tahu ada celah di mana sih yang masih bisa dioptimumkan kembali gitu. Bahkan bahkan sistem intelijen pemasaran ini mencoba melihat percepatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kompetitor. Kemudian sistem intelijen pemasaran ini dapat dilakukan diantaranya bikin unit khusus atau setidaknya minta staf khusus untuk menentukan atau melaporkan perkembangan baru gitu ya. Kemudian kerjasama dengan perantara untuk menyampaikan intelijen penting. Artinya bisa aja kita bayar bukan respondensi, bayar orang gitu. Bayar orang di job. Posisi kita sebagai manajer GoFood gitu ya. Kita bayar 100 orang untuk mencoba layanan GrabFood gitu. Ada bug-nya nggak sih GrabFood? Kemudian tingkat layanannya bagaimana sih? User interface aplikasinya bagaimana sih? Gitu ya. Ini perlu dilakukan gitu ya. Apabila perusahaan tidak punya cukup waktu, biasanya perusahaan itu bisa beli data. Makanya kalau kalian sering dengar ada data bocor gitu, data transaksi customer Bukalapak itu bocor gitu, ya sangat bisa terjadi gitu. Dan kemungkinan besar kompetitornya juga sangat tertarik. Berapapun harganya pasti akan dibayar gitu ya. Karena itu merupakan langkah singkat untuk mengetahui perkembangan kompetitor atau perkembangan lingkungan saat ini sejauh apa. Kemudian yang berikutnya membentuk pusat informasi pemasaran internal. Ini juga perlu kaitannya dengan sistem intelijen pemasaran. Setelah menggunakan sistem informasi, kemudian memaksimalkan sistem intelijen pemasaran, itu satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah riset pemasaran. Jadi hasil-hasil yang sudah ditemukan tadi selayaknya itu diteruskan dalam kajian yang lebih baik sehingga diketemukan informasi-informasi yang valid. Informasi-informasi tersebut nantinya digunakan untuk mengetahui atau menentukan peluang, ancaman, kesempatan, kelemahan, dan seterusnya. Kemudian dari hasil-hasil yang ada dapat digunakan untuk memaksimalkan bisnis, mempertajam bisnis. Dan ini terus dilakukan ya, Shopify misalkan. Itu dulunya sama GoPay nggak ada apa-apanya, tapi dengan sangat cepat saat ini Shopify mulai memimpin digital wallet
Artinya perkembangannya luar biasa, kawan-kawan. Proses riset pemasaran saya skip, nanti materinya akan saya attach juga di Firlenda ya. Proses riset pemasaran didapat menggunakan dua data sekunder, data primer. Kemudian proses pengumpulan data macam-macam. Saat ini bahkan tidak hanya seperti yang ditampilkan di sini, lewat WA aja bisa, lewat Google Form, Monkey Survey, dan seterusnya, banyak sekali tools yang digunakan. Artinya semakin berkembangnya zaman, ini teknologi yang digunakan juga semakin detail sih. SPKP, Sistem Pendukung Keputusan Pemasaran, itu berisikan data, sistem, dan lain sebagainya yang sudah disampaikan di awal, sehingga bagi pengambil keputusan itu mudah gitu dan jelas. Misalkan saat ini perusahaan harus ekspansi ke luar negeri gitu ya. Itu tentunya harus disertai dengan data-data pendukung keputusan pemasaran yang tepat. Data-datanya didapatkan dari mana? Dari yang sudah dibahas tadi. Sistem informasi, sistem intelijen pemasaran, dan sistem riset pemasaran. Saya kira cukup demikian pemaparan materi. Kemudian sesi tanya jawab akan kita lanjutkan menggunakan forum atau media-media yang lainnya, termasuk untuk absen akan saya sampaikan melalui Firlenda ini. Kemudian apabila ada pertanyaan terkait perkuliahan, apabila dirasa masih kurang, kawan-kawan bebas mengajukan pertanyaan ke saya sebagai pengampu mata kuliah melalui jalur apapun. Boleh lewat SMS, boleh lewat WA, email, dan sebagainya. Atau paling mudah WA ya. Dan nomor handphone saya sudah saya share ke semua mahasiswa, silahkan digunakan sebaik mungkin. Apabila ketika ada pertanyaan dan ternyata saya kesulitan untuk menyampaikan jawaban, biasanya saya akan minta kepastian waktu mahasiswa tersebut dapat ditelepon, kemudian saya akan telepon langsung dan menjelaskannya secara lebih detail. Kalau itu tidak cukup, saya akan buka sesi langsung menggunakan Zoom seperti ini. Artinya jangan sampai keterbatasan metode perkuliahan daring atau online seperti ini membuat kalian mengkambing hitamkan atau menjadikan alasan bahwa perkuliahan ini sulit untuk diikuti dan sebagainya. Gitu. Tidak ada alasan kawan-kawan gitu ya. Apapun itu, seberapa sulit itu tetap harus dilawan dan pasti kalian bisa gitu ya. Cukup dari saya perkuliahan pembuka kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata.